Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Tutu Bonsi kawan. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami tentang manfaat pruning. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pruning bahan bonsai kimeng ya. Nah, ini kita ada anting putri. Apa keuntungan ketika bahan bonsai anting putri itu di pruning? Nah, ini kita akan mencoba, kita akan pruning habis ya. Ini tadi sudah kita pruning ya. Ini sudah kita rontokin semua ya, ini tinggal kita tarik seperti ini aja, tidak masalah ya. Mungkin teman-teman merasa sayang ya kalau misalkan pruning seperti ini bisa pakai gunting ya. Tapi kalau ini, kenapa kok ini kita berani seperti ini? Yang pertama, kita sudah pernah mencoba tetapi belum pernah kita dokumentasikan hasil setelah di pruning. Kita sudah mengetahui untuk anting putri itu sangat berbeda dengan kimeng. Jadi kemarin teman-teman ada yang tanya, ada nggak video yang pruning anting putri? Kita memang belum pernah membuat, tetapi ini itu sering kita pruning. Kita habisin semua, walaupun sudah ada tunas-tunas baru yang tumbuh. Dulunya ini kita biarkan, tetapi pertumbuhannya itu lambat. Akhirnya kita pruning habis, kita rontokin lah. Ini mungkin teman-teman bisa melihat untuk videonya dulu. Ini sudah pernah kita upload. Ini bukan anting putri ori, tetapi anting putri hasil okulasi. Ya, hasil okulasi dari mentaos. Ini batang mentaosnya ya, ini batang mentaosnya. Untuk besarnya dari anting putrinya udah sebesar ini. Nah, ini karena banget rimbunnya, akhirnya ini saya ikat. Ini kita ikat karena sudah tidak mampu untuk membawa ban daunnya, akhirnya kita ikat-ikat. Ini kita membagikan untuk anting putri, walaupun ini di mentaos ya. Untuk anting putri ternyata itu lebih seneng sekali ketika daunnya dirontokin. Kenapa bisa seperti itu? Ini kita sudah membuktikan ketika daun dirontokkan atau kita pruning habis, untuk anting putri itu bisa mempercepat atau merangsang pertumbuhan cabang-cabang baru. Ini sudah tak cangkok-cangkok ini. Kita cangkok langsung membuat liukan. Nah, ini cara kita budidaya, karena tujuan awal dari sambung mentaos ini adalah untuk membudidayakan anting putri kawan. Dan ini usianya sudah 1 tahun, sudah sebesar ini udah lumayan. Nah, kemarin 1 minggu yang lalu ini kita sudah pruning, tapi ini tidak total ya. Ini ujungnya masih ada. 1 minggu yang lalu ini. Nah, ini sudah pada keluar tunas-tunas barunya. Kelihatan nggak ya? Nggak bisa fokus ini. Tapi kita tidak tahu kalau misalkan pohon kurang sehat terus di pruning nanti bisa seperti ini atau enggak, kita tidak tahu. Yang pasti ini kita ground dan ternyata memang semakin rimbun kawan. Untuk anting putri hasil sambung dengan mentaos ini sangat rimbun sekali, makanya ini kita sering pruning. Sampai ini juga tak cangkok karena terlalu panjang ke sini, makanya ini tak cangkok. Ada yang sudah tak potong-potong, tak setek. Nah, ini yang bawah ini yang masih, karena kalah ya. Ini bagian bawah ini kalah, pertumbuhannya ini kalah dengan yang atas. Ini kita ground karena tujuannya memang untuk budidaya anting putrinya. Kita tidak memikirkan masalah bentuk bonsainya ini, enggak, karena ini bentuknya lurus ya. Dulunya ini tinggi sekali, bahan ini mentaos ini tinggi sekali ya, karena kita tidak punya anting putri besar. Akhirnya kita sambung dulunya itu kecil-kecil, sebesar inilah, sebesar ini. Nah, ketika kita okulasi, ini dulu sudah pernah kita upload perkembangannya dari 15 hari kita sambung, 3 bulan dan seterusnya. Itu kita update terus ini.
Nah, ada yang tanya, ketika buka sungkup usia 15 hari itu memangnya bisa hidup? Nah, ini kawan-kawan bisa melihat dari usia 15 hari kita buka sungkup, ini wujudnya. Ini sudah 1 tahun. Dan anting putrinya ini sebesar ini. Ya. Ini bekas okulasi. Tidak ada tunas baru yang tumbuh mentaos aslinya. Sudah tidak ada karena sudah terfokus ke anting putrinya. Nah, ini kita membiarkan, kita loskan, biarkan saja supaya besar ini. Nah, suatu saat ini kita gunakan untuk cangkok-cangkokan. Kita hanya punya anting putri kecil-kecil dulunya. Akhirnya punya ide dari sambung mentaos, akhirnya ini kita punya ini. Nah, dari sini akhirnya tumbuh keinginan pengen budidaya anting salju. Akhirnya kita nyari mentaos lagi, kita sambung dengan anting salju yang kemarin kita juga sudah upload. Ya, ini perkembangannya. Dan kesimpulannya, apa keuntungan anting putri ketika di pruning? Ternyata sangat tepat membantu proses pertumbuhan cabang-cabang baru. Semakin rimbun, secara otomatis nutrisi yang dibutuhkan itu pasti akan semakin besar. Makanya kesuburan itu bisa dilihat dari daun, pertumbuhan daun. Nah, dengan banyaknya daun, rimbunnya daun, itu akan memicu pertumbuhan batang dari pohon tersebut. Nah, ini sudah kita buktikan, ini kita akan rontokkan habis. Suatu saat kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui, silakan tekan tombol subscribe-nya. Nah, ini tak bersihkan habis. Dan yang pasti ini ya, tadi sudah kita tunjukkan 1 minggu, ini sudah keluar tunas-tunas barunya. Ini sudah 1 minggu yang lalu ini kita sudah pruning ini untuk percobaan, untuk menunjukkan. Nah, ini nanti mungkin tidak kita rekam, tetapi akan kita habisi semua. Nah, suatu saat kita akan ulas kembali perkembangan hasil dari pruning mentaos sambung anting putri ini. Nah, yang ini juga ini sudah hampir 1 bulan nih. Ini juga hasil dari pruning full ini. Ini ori, anting putri ori. Ya, ketika kita pindah ke ground, ya. Ini yang bagian atas, ini tak habisi. Tapi untuk jaga-jaga yang bagian bawah tak biarkan. Dan ternyata yang bagian atas, nah ini tunas baru semua ini. Ya. Jadi otomatis untuk anting putri memang senang sekali untuk dipruning karena bisa menambah cabang-cabang baru. Semakin tambah cabang-cabang baru ini, maka pertumbuhan anting putri ini akan semakin cepat. Oke. Selain anting putri, ulmus, nah ini teman-teman, ini kemarin ini habis daunnya, pada bolong-bolong gitu loh. Semua itu bolong-bolong karena dimakan belalang yang kecil-kecil itu. Nah, pada rontok, pada bolong-bolong. Nah, ini sisa-sisanya nih. Akhirnya ini tak rontokin semua dan ini sudah tumbuh tunas-tunas baru, daunnya keluar semua dan mengeluarkan cabang-cabang baru. Ini secara otomatis untuk ulmus ternyata kalau di pruning juga bisa menambah atau mempercepat pertumbuhan cabang atau ranting kawan. Oke. Oke ya, ini sudah kita pruning habis. Untuk teknik pempruningan teman-teman tidak usah mengikuti, meniru, karena mungkin teman-teman punya cara masing-masing, entah itu dengan gunting atau dipotong hati-hati. Kalau saya memang minta terkutuk seperti ini, karena kalau pakai gunting terlalu lama. Udah ini, walaupun udah pada putus ini tidak masalah kalau saya. Nah, ini daun-daunnya hasil kita rontokin semua ini, karena kalau misalkan kok terlalu rimbun juga kurang bagus. Kenapa kok kurang bagus? Cahaya tidak bisa masuk kena media, makanya kadang itu kita bersihkan. Nah, kalau pakai gunting dengan daun sebanyak ini ya lama banget, makanya udah
walaupun pada putus ujung-ujungnya, tidak masalah kalau saya ini, karena ini dari Mentaos ya yang kita budidayakan. Nah ini sudah mulai ada guntur kawan, mau hujan ini. Oke, nah ini tidak bisa semuanya ini untuk membersihkan daun-daunnya ini. Ini semampunya saja ini, yang bisa-bisa saja. Suatu saat kita akan update kembali. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.